bagaimana kita sebagai diri yang sejatinya bebas bisa terbelenggu dalam batasan individual. Ini penting untuk dipahami, karena batasan individual inilah yang menentukan bagaimana energi dari aksi kita akan terefleksi. Yang jelas, dengan karma yoga, aksi kalian tidak akan menimbulkan samskara yang merupakan dimensi kesadaran murni kita. Di sanalah kalian akan terhubung dengan pengetahuan yang transendental secara intuitif. Disitulah juga kalian bisa, yang kalian alami bukanlah sekedar kematian, melainkan pembebasan atau moksa dalam bentuk yang berbeda. Sobat bijak, pernahkah kalian memperhatikan ketika kalian bersuara di sebuah ruang kosong yang hanya dikelilingi dinding-dinding polos, gelombang suara kalian akan terpantul dan menimbulkan eko atau gema yang kembali ke arah kalian, sehingga suara yang sama jadi terdengar bertalu-talu. Tapi kalau kalian menaruh benda-benda lain di ruangan tersebut, maka gema suara kalian pun dapat mengalami difraksi, sehingga gemanya jadi berkurang atau malah teredam sama sekali, tergantung jumlah dan jenis benda yang kalian tempatkan di sana. Semakin banyak benda dalam ruangan itu, semakin berkurang juga intensitas gema suara yang akan kembali ke arah kalian. Bahkan bisa tak bergema sama sekali, karena energinya teredam oleh benda-benda lain yang ada di ruangan itu. Atau bisa juga karena intensitasnya melemah akibat terpecah belah, dayanya pun habis sehingga tak sampai kembali pada kalian. Tapi yang mau kita bahas di sini bukanlah tentang gelombang suaranya. Hanya saja ini ada kaitannya dengan terbentuknya karma yang bisa menimbulkan samsara, termasuk bisa menjadi salah satu petunjuk agar kita bisa terbebas darinya. Maka supaya lebih jelas, kita akan ulas satu persatu tentang bagaimana refleksi, difraksi, dan redaman energi ini dapat mempengaruhi nuansa kehidupan kita. Sehingga dengan memahaminya, kita bisa lebih sadar dan bijaksana dalam beraksi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan di kemudian hari, yang terus mengikat kita dalam siklus reinkarnasi. Untuk itu, kita akan mulai dari refleksi energi. Sahabat bijak, dalam pengertian umum, refleksi adalah fenomena di mana suatu gelombang energi terpantul kembali pada sumbernya ketika mengenai permukaan atau batas dari suatu medium. Lalu apa korelasinya dengan mekanisme karma? Maka pahamilah, entah itu cahaya, suara, air, dan sebagainya. Kalau itu mengalami suatu pergerakan atau bergelombang, pasti karena ada keterlibatan energi di dalamnya. Begitu pula dengan pergerakan lainnya, seperti aksi yang istilah Sanskertanya adalah karma. Entah itu aksi fisikal maupun mental, tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan energi. Dengan kata lain, dalam mekanisme karma juga terdapat efek refleksi, difraksi, ataupun redaman energi. Kalau kita soroti bagaimana refleksi energi itu terwujud atau termanifestasi dalam berbagai aspek nuansa kehidupan kita bisa ambil suatu contoh, seperti gelombang cahaya yang sampai pada sebuah cermin lalu terpantul. Kemudian pantulan cahaya itu mengenai suatu benda, maka refleksi cahaya itu pun mewujudkan bayangan benda tersebut seolah tampak berada di dalam cermin. Atau contoh lain, seperti gelombang suara yang terpantul tanpa mengalami difraksi ataupun redaman. Pantulan gelombang energi dari suara itu akan terwujud sebagai echo atau gema yang terdengar seperti pengulangan suara yang sama. Lalu bagaimana dengan refleksi energi dalam sistem karma kita? Saat kita melakukan suatu aksi, lalu energi dari aksi itu mengalami refleksi, gelombang energi itu pun terwujud sebagai konsekuensi yang membuat kita mengalami hal serupa dengan apa yang kita lakukan terhadap dunia. Sebagaimana kita menari di hadapan cermin, refleksinya akan menampakkan tarian yang sama. Begitu pula bila kita melakukan hal yang menyebabkan orang merasa sakit hati, maka akan ada saatnya kita pun tersakiti. Atau sebaliknya, ketika kita berbuat baik terhadap lingkungan kita, ada kalanya kita pun akan menerima kebaikan yang serupa atau setara. Selain itu, refleksi energi dari aksi kita juga bisa membentuk suatu kecenderungan yang mendorong kita
terus-menerus beraksi dengan pola yang sama. Seperti gema yang bertalu-talu, mengulang-ulang suara yang sama. Seperti orang yang kecanduan sesuatu, ingin lagi dan lagi, mengulang pengalaman pemenuhan hasratnya terhadap hal-hal yang sama. Itu baru contoh sederhana tentang bagaimana refleksi energi dapat mempengaruhi nuansa kehidupan kita. Sekarang, yang perlu dipertanyakan adalah, apa yang bisa membuat gelombang energi dari aksi kita mengalami refleksi? Maka supaya keseluruhan mekanisme energi ini jadi lebih mudah dipahami, dan pemahamannya pun jadi lebih mendalam, aku ingin menerangkan dulu tentang bagaimana kita sebagai diri yang sejatinya bebas bisa terbelenggu dalam batasan individual. Ini penting untuk dipahami, karena batasan individual inilah yang menentukan bagaimana energi dari aksi kita akan terefleksi. Maka tetaplah menyimak dengan seksama. Hanya saja, sebelum kita lanjut, aku ingin menegaskan bahwa yang akan aku jelaskan ini sejatinya adalah sebuah mekanisme yang sangat kompleks. Tapi supaya lebih mudah dikorelasikan dengan pembahasan kali ini, penjelasannya aku buat lebih ringkas. Maka dari itu, kalau nanti ada bagian-bagian yang sulit kalian pahami, kalian bisa menemukan penjelasan pendukungnya pada beberapa video yang terdahulu. Linknya juga sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Sekarang perhatikanlah. Awal mulanya, kita sebagai sang diri sejati yang berkesadaran murni, pada hakikatnya ibarat udara bebas yang eksis tanpa batas. Tapi akibat pengaruh energi, terlibatlah kita dalam suatu aksi yang menyebabkan terjadinya proses manifestasi, hingga mengalami evolusi demi evolusi yang berkepanjangan, di mana aksi-aksi yang kita lakukan dalam tiap evolusi itu pasti saja meninggalkan suatu rekam jejak dan membentuk struktur karma yang cenderung mendorong kita melakukan aksi-aksi lanjutan untuk mempertahankan eksistensi ataupun meningkatkan evolusi. Singkat cerita, sampailah kita pada evolusi manusia, di mana kita terserap ke dalam sebuah janin yang pastinya mengandung DNA, di mana dalam DNA itu juga terdapat rekam jejak karma. Maka dalam upaya mempertahankan eksistensi kita dalam evolusi jasmaniah ini, salah satu kecerdasan kita yang disebut ahangkara serta-merta mengumpulkan serangkaian informasi ataupun memori yang ada pada jejak karma itu, lalu disertai beberapa kecerdasan lainnya, membentuk lapisan pelindung yang dalam bahasa Sanskerta dikenal sebagai Pancamaya Kosha, yang berarti 5 lapisan ilusif, yang kemudian akibat proses yang begitu kompleks, energi kita terkuras dan daya kesadaran kita pun melemah, sehingga membuat kita lupa akan kesejatian kita. Selain itu, karena lapisan badan pertama dan kedua, yaitu fisikal dan mental kita, merupakan lapisan yang sangat rentan, sistem kita pun secara otomatis menyuplai energi lebih dominan untuk mengelola dan menjaga kedua lapisan itu. Proses itulah yang kemudian mendistorsi kesadaran kita, membuat perhatian kita cenderung tertuju hanya pada lapisan fisikal dan mental kita, mendistorsi kesadaran kita dalam ilusi, yang membuat kita jadi mengira bahwa hal-hal yang berkaitan dengan fisikal dan mental itulah realita kita yang sebenarnya. Itulah mengapa sebagian besar manusia, terutama yang masih kurang sadar, jadi begitu terikat pada pemenuhan hasrat fisikal dan mental mereka, terbelenggu dalam siklus nuansa dan drama yang tiada habisnya. Distorsi semacam inilah yang pada akhirnya membentuk belenggu individual kita, yang mana bila kita semakin terjerat dalam belenggu itu, secara psikologis kita akan jadi semakin egois. Semakin egois berarti semakin konkretlah belenggu individual itu. Dan seperti yang aku bilang tadi, belenggu individual inilah yang menentukan bagaimana energi dari aksi kita akan terefleksi. Karena belenggu ini membuat kita seolah tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan yang tak terbatas, seolah terkurung dalam sebuah aula dengan dinding-dinding yang tertutup rapat. Semakin rapat dindingnya, semakin kuat gema yang dihasilkan ketika kita bersuara di dalamnya. Dalam arti, ketika kita beraksi karena pengaruh kompulsi ego, energi dari aksi itu akan terefleksi kembali pada kita.
Semakin kuat ego itu, semakin kuat dan cepat pula refleksinya kembali. Di samping itu, meskipun kita beraksi tanpa pengaruh ego kita sendiri, tapi kalau aksi itu kita lakukan terhadap orang lain dan orang itu menanggapi aksi kita secara egoistik, energi dari aksi kita pun tetap akan mengalami refleksi. Dengan kata lain, entah kita bersuara menghadap ke dinding kita atau dinding tetangga, dinding tetaplah dinding, tetap bisa memantulkan suara hingga menghasilkan gema. Aku akan berikan analoginya nanti. Sebelum itu, perlu juga dipahami bahwa sifat alami energi yang semacam inilah yang menjadi salah satu landasan pertimbangan dalam ajaran karma yoga tentang bagaimana kita melakukan suatu aksi atau karma tanpa menimbulkan jejak karma yang baru, sembari mengupayakan agar gelombang energi dari karma itu tidak memantul dan terserap kembali kepada kita. Karena bila gelombang energi yang sama terserap kembali, itu akan memperkuat daya pengaruh dari mekanisme karma kita dalam membentuk pola yang sama, lalu membuat kita secara kompulsif mengulangi aksi-aksi yang serupa berulang kali. Mekanisme yang semacam inilah yang membuat kita terbelenggu dalam suatu siklus yang disebut samsara. Kalau energinya cukup kuat, itu bisa langsung termanifestasi ke dalam nuansa kehidupan kita saat ini dan membuat kita tanpa sadar membentuk suatu mindset atau pola kebiasaan yang mengakibatkan kita tanpa sadar terjebak dalam suatu pengulangan pengalaman yang itu-itu saja, sebagaimana yang kita bahas panjang lebar di video sebelumnya. Atau bisa juga termanifestasi seketika dan memberi dampak langsung. Seperti kalau kita memukul seseorang, dia bisa saja melakukan serangan balasan, tergantung kadar ego orang itu. Semakin kuat egonya, semakin keras juga balasannya. Entah dibalas seketika itu juga dengan tindakan yang serupa, atau ditunda dengan sikap dan perlakuan yang berbeda. Sama seperti apa yang terjadi dalam refleksi suara, beda medium yang memantulkannya akan menghasilkan bentuk dan intensitas gema yang berbeda. Analoginya seperti ini. Kalau kita memukul seseorang, meskipun kita melakukan aksi itu bukan atas dasar ego, seperti dendam, benci, iri, ataupun dengki, melainkan karena ingin melindungi orang yang terbuli atau sekedar membela diri. Tapi kalau orang yang kita pukul itu tidak rela atau tak terima, dalam arti dia menyikapi aksi kita secara egoistik, lalu karena dia merasa dirinya tak kalah kuat dan bisa bertarung, dia mungkin akan langsung membalas aksi kita dengan adu jotos. Tapi kalau kita melakukan aksi itu terhadap orang yang merasa dirinya lebih lemah, dia mungkin akan cukup tahu diri dan menunda pembalasannya. Dia menyimpan rasa jengahnya itu sebagai dendam, yang di kemudian hari bisa saja ia ekspresikan dalam bentuk fitnah ataupun tindakan culas lainnya. Kemudian, kalau kita kembali bereaksi terhadap balasan itu, di mana kita juga tak mau menyudahi atau merelakannya, meskipun lagi-lagi bukan karena ego, melainkan karena kita cuma ingin memberinya pelajaran dan efek jerah. Tapi kalau orang itu juga masih menanggapinya secara egoistik, dia pun tak akan jerah. Maka lagi dan lagi terjadilah refleksi energi yang sama yang membuat kita mengulang kembali nuansa dan drama yang serupa, sehingga terjadilah siklus saling balas yang tak berujung. Apalagi kalau dendamnya itu sampai terbawa mati. Meskipun kita juga sudah mati lalu berinkarnasi, kita akan mengalami konsekuensi yang serupa lagi dan lagi. Hal semacam inilah yang biasanya terjadi pada orang-orang yang seolah-olah mengalami ketidakadilan dalam nasibnya, yang meskipun sejak kecil dia selalu berperilaku baik, tapi ada saja nasib buruknya. Ada saja orang yang merundung atau menyakitinya. Nasib semacam ini memang memprihatinkan, tapi suka tak suka itu terjadi karena pengaruh jejak karmanya sendiri dari kehidupan sebelumnya, termasuk pengaruh dari dimensi waktu dalam mekanisme karma, seperti yang kita bahas dalam konteks tabur tuai. Dan mekanisme yang serupa juga berlaku dalam berbagai jenis aksi lainnya, seperti ketika kita melakukan suatu aksi mental secara egoistik terhadap seseorang, entah itu karena tampilan fisiknya ataupun karakteristiknya. Kita jadi terobsesi, birahi, iri, dengki, ataupun benci kepadanya. Maka tanpa disadari, energi dari aksi mental itu akan bergema dalam benak kita, mempengaruhi pola pikir dan hasrat kita.
mempengaruhi cara kita bersikap dan berperilaku terhadapnya. Bahkan membuat kita secara kompulsif ingin selalu bertemu dengan orang itu, atau malah bikin masalah supaya bisa tetap berurusan dengannya. Atau tanpa disadari, gema energi itu beresonansi dengan orang-orang yang mempunyai karakteristik serupa, sehingga mau tak mau, suka atau tak suka, kita lagi-lagi terlibat dengan orang-orang yang punya kesamaan dengannya. Dan hal yang sama juga akan terjadi kalau kita melakukan aksi mental egoistik itu terhadap aspek lainnya. Seperti ketika kita terobsesi atau terikat pada sensasi ataupun kesan yang ditimbulkan oleh suatu benda, makanan, aktivitas, dan sebagainya. Maka gema energi dari aksi mental itu pun bisa termanifestasi sebagai dorongan yang kompulsif atau impulsif, di mana kita selalu ingin lagi dan lagi mengulangi pengalaman atau kesan yang sama, seperti saat kita melakukan aktivitas atau saat kita menikmati suatu objek, yang mana kita terikat oleh sensasi dan kesannya. Semakin kuat ego atau keterikatan kita terhadapnya, maka semakin kuat dan cepat pula gema itu termanifestasi, baik dalam bentuk aksi reaksi ataupun situasi dan kondisi. Tapi kalau daya dari gema itu masih agak lemah, karena ego dan keterikatan kita terhadapnya tidak begitu intens, manifestasinya tak bisa terjadi seketika alias tertunda. Bahkan gema energi itu dapat terserap dan tertampung dalam struktur karma kita. Inilah salah satu aspek yang dikenal sebagai rekam jejak aksi, yang dalam Weda disebut samskara, yang secara harfiah berarti kesan yang tertanam, yang mana samskara akan melekat pada struktur karma kita, yang sebagian darinya terkandung dalam DNA dan pada waktunya akan kita wariskan secara turun-temurun. Dengan kata lain, ketika kita mati dalam keadaan masih terbelenggu dalam badan mental kita, oleh karena struktur karma masih mengikat kita, akan ada kesempatan di mana kita terlahir kembali akibat terbentuknya suatu janin yang struktur karma dalam DNA-nya paling identik dengan struktur karma kita. Begitulah kita bereinkarnasi, yang juga berarti kita masih ada dalam belenggu samsara, yang meskipun kita terlahir dalam kehidupan dan tubuh yang baru, tapi nuansa dan pengalaman hidup kita lagi-lagi hanyalah manifestasi dari struktur karma yang sama, mengulang-ulang pola yang begitu-begitu saja. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa terlepas dari belenggu siklus ini? Sobat bijak, kalau yang kalian butuhkan adalah jawaban singkat dan sederhana, tapi tetap padat dan berisi, maka jawabannya adalah dengan menerapkan karma yoga, yang mana caranya adalah dengan berhenti menjadi egois. Berhentilah terikat pada setiap aksi juga kesan dari aksi itu. Pastikan setiap aksi kalian adalah aksi sadar dan bukan aksi kompulsif. Lakukanlah setiap aksi itu tanpa pamrih, dan bersikaplah rela dalam menghadapi dan menjalani apapun konsekuensi yang terjadi. Bagaimana? Apakah jawaban yang singkat dan padat semacam ini serta-merta bisa dipahami? Apakah kalian juga bisa seketika menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Kalau menurut kalian jawaban seperti ini tidak cukup, tenang, kita akan memperjelas tentang karma yoga ini di video berikutnya, karena ada keterkaitannya juga dengan difraksi dan redaman energi. Yang jelas, dengan karma yoga, aksi kalian tidak akan menimbulkan samskara, dan di saat yang bersamaan, struktur karma kalian akan terlebur dan meluntur, sehingga pengaruhnya terhadap diri kalian jadi melemah. Pola berulang itu pun akan semakin berkurang, di mana secara mental kalian akan merasa lebih lega dan sejahtera. Bayangkan bila diri kalian terperangkap dalam sebuah jaring yang begitu ketat. Kalian pasti akan kesulitan untuk bergerak. Tapi ketika jaring itu mulai melonggar, kalian pun bisa bergerak dengan lebih leluasa. Begitulah juga yang terjadi dalam nuansa kehidupan. Ketika struktur karma kalian mulai meluntur, meskipun kalian tidak serta-merta mengalami kemudahan, meskipun masih ada sisa-sisa pola yang harus dijalani, kalian pun bisa menjalaninya dengan keadaan diri yang lebih memegang kendali, lebih sadar,
dan bisa menjaga jarak agar tidak terjerat lagi. Lalu saat kalian sudah bisa menjaga agar mental kalian tak terusik oleh segala gejolak nuansa dan drama, apalagi kalau kalian juga bisa menjaga kebugaran badan, energi kalian tak akan banyak mengalami distorsi akibat terlalu tercurah dalam urusan fisikal dan mental. Dengan begitu, energi pun bisa lebih dominan tersuplai ke dalam dimensi cipta yang merupakan dimensi kesadaran murni kita. Di sanalah kalian akan terhubung dengan pengetahuan yang transendental secara intuitif. Disitulah juga kalian bisa memperoleh pengetahuan lebih lanjut agar bisa secara total melebur struktur karma dengan kesadaran penuh, sehingga kalian bisa mengalami mukti atau moksha sesuai kehendak kalian. Dalam arti terbebas dari samsara karena kalian sengaja, atau bisa juga karena aksi sadar dan tanpa pamrih yang terlalu intens. Tanpa disengaja, struktur karma kalian terlebur sepenuhnya, sehingga tak ada batasan apapun yang membelenggu diri kalian lagi. Lalu kalian pun terbebas dan menyatu dengan ketidakterbatasan. Seperti udara yang tadinya terperangkap dalam sebuah gelembung. Ketika gelembung itu pecah, udara yang tadinya terbelenggu seketika menyatu dengan sang udara bebas. Tentunya dalam dimensi yang lebih luas. Dengan kata lain, kalian terlepas begitu saja dari lapisan badan kalian, lalu mengalami pembebasan dan pencerahan di saat yang bersamaan. Orang yang tak tahu mungkin akan melihat fenomena ini sebagai kematian mendadak yang memilukan. Dan orang-orang yang dekat dengan kalian pun merasakan duka karena tiba-tiba kalian tinggalkan. Padahal yang kalian alami bukanlah sekedar kematian, melainkan pembebasan atau moksha dalam bentuk yang berbeda, di mana semestinya setiap orang tersadar untuk bisa mengalaminya juga. Tapi jangan salah paham, tidak semua kematian mendadak itu berarti terbebas dari samsara dan mengalami moksha. Ini tergantung kondisi batin seseorang saat mengalami kematian. Selagi masih ada keterikatan, seseorang tak mungkin mengalami pembebasan. Sobat bijak, melepaskan diri dari keterikatan adalah hal yang mudah untuk diucapkan. Tapi bagaimana dengan penerapannya? Sebagian orang bahkan sulit melepaskan keterikatannya terhadap kopi dan rokok. Lalu bagaimana mereka bisa menjalankan karma yoga? Inilah yang akan kita dalami pada konten-konten berikutnya. Maka bila kalian masih ingin tahu lebih jauh lagi tentang pengaruh energi dalam sistem karma ini, dan bagaimana pemahaman ini bisa kalian jadikan petunjuk dalam upaya meningkatkan spiritualitas, juga membebaskan diri dari belenggu samsara, tetaplah mengikuti channel ini dan buat smartphone kalian ternotifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya, karena masih ada mekanisme difraksi dan redaman energi yang perlu dipahami terkait pembebasan diri dari samsara yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.